Ya, ini ngapain nih dari margin call ya? Santai-santai bro katanya. Slow ya? Slow aja. Jadi hari ini kita pengen bahas ya margin call. Biar kalian nggak kena margin call. Ini gue pengen bahas nih yang pertama nih ada hal yang menarik ya BitVM. Ya. Baru banget ini. Baru banget nih. Jadi Hot kita news buka ya. nih. Hot news ini. Boleh lihat nih wallpaper. BitVM. Compute anything on Bitcoin. Nah, kenapa kita bikin ini margin call? Biar kalian nggak kena margin call kan ini. Ya. Ini pas BitVM ini kemarin heboh di Twitter, yang terjadi adalah Ethereum harganya dump. Langsung turun ya. Dan gue lihat whale-whale yang pegang besar, on-chain itu pada dumping semua. Wah. Ini first warning ya buat altcoins. First warning, karena gue punya posisi yang lumayan kan di stake Ethereum-nya Lido ya. Dan itu lumayan dalam sih kemarin turunnya ya. Jadi ini menurut gue hal yang menarik untuk kita bahas. Compute anything on Bitcoin. Karena selama ini narasinya, bahkan gue ngedumping posisi gue juga kemarin. Posisi family office gue dump di Stacks ya. Ke margin call bersama. Nggak ke margin call. Cut loss 3%. Oke. Cuman kenapa gue dump Stacks sana, dulu gue pikirnya layer 2 dibuild on top of Bitcoin kan. Tapi sekarang justru dengan BitVM ini, compute anything on Bitcoin. Ini sebenarnya yang dibikin sama para Taproot Wizards ya, Udi dan teman-temannya, Eric Worrell, siapa sih namanya, Eric WRL itulah. Gue lupa nama panjangnya. Jadi Udi sama Eric, itu kan dia kemarin bikin yang heboh banget, Taproot Wizards, akhirnya bikin Ordinals, hash rate-nya terbang. Ini sekarang Robin Linus bikin BitVM, di mana lo bisa coding. Di sini, ini by white paper-nya ya, dia bilang, Bitcoin contract, potential application include games, like chess, go, poker. Lu bisa coding sampai bikin catur atau poker di dalam Bitcoin. Ya menarik ya. Ethereum mati nggak menurut? Bisa buat ular tangga juga nggak dalamnya? Bisa juga. Kayak permainan daerah bisa Indo juga, ya. Cocok deh ini ya. Ini kayaknya ini ya berapa first warning ya buat altcoins ya. Karena ini juga sama ya kayak diungkapin Jack Dorsey ya. Itu 1-2 tahun yang lalu itu beliau dia Web 5 ya. Jadi beliau itu mengungkapkan ya kalau Web 3 itu pada dasarnya udah dijadikan alat sentralisasi visi untuk menjual produk yang sebenarnya nggak decentralized. Dan ketika semua dikembalikan lagi ke Bitcoin, ini kan lebih terdesentralisasi. Karena kan kita tahu ya, Bitcoin sama altcoins itu lebih tersentral sebenarnya. Semua visi sama yang owning project ya. Tapi kalau Bitcoin ini kan dikembalikan lagi ya ke decentralized ya. Konsensusnya ke para crypto owner dari Bitcoin ini. Mereka nggak ada pre-mine ya. Bahkan Satoshi pun half ini ada back semua. Mereka miningnya ikutin emang sistemnya. Mereka nggak dapat barang duluan, nggak dapat coin, nggak kayak Ethereum ada pre-mine-nya. Tapi ini gue lihat di sini kayaknya mereka akan pakai bahan language programming yang baru ya. Ini. Ini pun juga jadinya ini ya. Apakah ini jadi Ordinal 2.0 ya kan? Karena Ordinal kemarin kan juga menuai banyak pro dan kontra ya buat teman yang nggak tahu ya. Karena pro-nya ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat inovatif ya. Tapi di sisi lain yang para Bitcoin Maxi itu kan bilang bahwa Ordinals jadi sampah ya, jadi sampah karena di Bitcoin. Transaksinya jadi lambat kan. Kalau yang non Lightning kemain yang nggak di boost pakai harga yang mahal sampai sehari 1,5 hari ya. Nyangkut kan Bitcoinnya. Karena transaction hash yang lumayan tinggi. Ada yang sampai ngirim Bitcoin itu 2 hari bro. Ketika Ordinal itu di fase euforianya. Ini kan juga bisa jadi ancaman ya. Apakah networknya ini benar-benar sustain buat di-build? Kalau enggak kan berarti Bitcoin jadi semakin lambat jadi. Banyak juga yang menilai ya Bitcoin Maxi kalau ini adalah aksi teror bro. Sampai bilangnya teror bro. Aksi teror ya? Iya, ke networknya Bitcoin. Ini udah benar-benar kata yang tegas bro ya. Ini gue lagi baca sambil baca white paper-nya ya. Ini acknowledgement dari si yang bikin ya BitVM. Special thanks to Super Testnet and Sam Parker who always kept refusing to believe that Bitcoin would not be Turing complete. Jadi Bitcoin finally akhirnya berarti bisa dibikin sesuatu di dalamnya. Oke, gue makin bullish berarti sama Bitcoin ya. All in Bitcoin ini. Ngomong-ngomong soal all in Bitcoin, gue sambil makan sarapan roti kan. Itu Arthur Hayes. Bilang 2026 Bitcoin target dia 750.000. Buat yang nggak tahu Arthur Hayes itu dia bikin BitMEX ya. Lu pernah pakai BitMEX ya dulu? Belum BitMEX ya. Dulu pas yang zaman gue pertama kali Indodax kan gue cari keluar tuh. Dulu adanya BitMEX kalau derivatif.
Pertama, BitMEX, wah itu bajingan itu. Benar-benar beda loh. Dia punya harga tuh beda. Bagus ya? Enak interface-nya? Harganya beda bro. Service-nya bagus, aplikasinya bagus. Price-nya beda bro, sama semua exchange yang lain dia bikin sendiri. Berarti bisa di arbitrage ya? Dia kayaknya price feeding. Oke. Jadi kayaknya dia ngambil sendiri. Jadi dia, si Arthur Hayes ini ngambil untuk melawan customer yang menurut gue ya. Karena kasus juga kan dia waktu itu. Dan ini ya kayak mirip SBF dulu kan, yang beli Bitcoin ya, dari Jepang dijual ke Amerika bro. Sampai untungnya $1 juta setiap minggu itu. Arbitrage kan, sama ke Korea juga. Makanya ada namanya dulu kimchi premium kan. Emang SBF ini sebenarnya pintar ya orangnya. Kemarin juga klik kan, katanya mantannya SBF tuh pengen jadi presiden bro. Itu baru, ini baru gue pengen bahas tuh. Caroline Ellison bilang dia mau jadi presiden, kan gila gitu. Cepu ya mantannya bro. Tapi Caroline Ellison ya, orang kan semua kira dia jenius kan, tapi begitu yang di interview kemarin, itu kayaknya emang orang bodoh aja. Atau yang terlalu pinter ya, sampai tahapnya udah sampai. Tapi orang banyak bilang dia justru bodoh loh, Caroline Ellison. Gak sesuai ekspektasi. Yang pintar tuh Gary Wang, si Si Caroline juga pernah di interview kan, dia katanya buat apa pakai stop loss gitu. Yang ada minus $1 miliar sampai. Fund-nya minus semua kan? Per hari minusnya $1 juta Alameda Research ya. Itulah pentingnya risk management ya. Makanya lu mau tradingin aja tuh Alameda Fund. Boleh tapi setianya ke Runal Capital. Oke, siap. By the way, buat yang nggak tahu dia juga bantu gue ya untuk ngurus fund gue di sini. Ini jadi, kita bikin kayak ini slow. Kita nggak nyari duit dari podcast soalnya. Kita make real money dari market. Yang penting cepat ya kan? Cepat. Ini nggak disponsor ini. Roti. Kopi juga nggak disponsor. Nggak yang ini ya, pegawainya banyak tapi keluarin berita. Keluar berita ya. Itu keluar berita apa cari exit liquidity bro? Nggak ngerti gue itu. Banyak yang begitu ya. Nah ini kita masuk lagi nih ke kakek favorit gue nih. Umur 99 tahun. By the way, gue nggak ada pikiran jelek tentang beliau ya, karena menurut gue dia salah satu role model gue juga. Legend juga sebagai investor. Gue banyak belajar tentang, kalau kalian belum pernah lihat Psychology of Misjudgment Humans, gue saranin kalian baca dari Charlie Munger, itu bagus banget. Jadi bias psikologi manusia dijabarin satu-satu secara detail. Tapi si kakek ini bilang yang yang punya conviction ke Bitcoin orang bodoh. Ya orang yang terlalu pintar kan kadang dibilang idiot bro. Jadi beliau ini bilang ya, kalau orang yang betting ke Bitcoin itu idiot. Einstein juga dulu dibilang idiot bro. Karena dia terlalu pintar kan, ahead of its time ya kan. Jadinya mungkin beliau ini masih belum terbuka ya tentang teknologi. Karena emang Warren Buffett juga dari awal kan nggak pernah invest ke teknologi bahkan. Karena memang dia investnya tuh apa yang dia diketahui. Jadi itu kita harus respect juga, karena emang beda generasi. Tapi kalau kita lihat apakah itu suatu PR stunt juga untuk dapat barang lebih murah, kita nggak tahu bro. Mungkin limit ordernya belum kehit semua, mungkin gini. Ya. Ada pepatah. Lakukan apa yang mereka lakukan, apa sih pepatahnya? Gue jadi bego ya. Apa? Justru dengerin apa yang mereka lakukan kan, bukan apa yang mereka omongin. Benar. Apa yang mereka lakukan bukan apa yang mereka omongin. Nah kita cari aja nih ya, kan depan komputer nih enak nih. Ini gue buka nih ya dari portofolionya Charlie Munger Daily Journal Corp ya. Kita lihat dia pegang Wells Fargo 41,54% bank, ya kan, makanya dia takut sama Bitcoin. Kedua itu Bank of America 40,35%, ya. 2,3 juta shares. Sisanya Alibaba dia yang kebakar. Alibaba yang kebakar 15,29% dan US Bank Corp, ya. 2,83%. Jadi 84,72% adalah berat di financials. Nah, tapi ada bank yang menarik di sini. Kita buka Bank of America-nya ya, bareng-bareng di sini. Bank of America, ya, holdersnya ada banyak. Tapi Bank of America itu salah satu shareholders besar di salah satu perusahaan yang punya banyak sekali Bitcoin, yaitu MicroStrategy. Jadi Charlie Munger itu 40% portofolio di Bank of America, yang punya saham besar di MSTR, yang pegang 150.000 lebih Bitcoin di balance sheet. Nah, berarti kan apa yang dia lakukan? Kontradiksi ya? Kontradiksi dong. Katanya orang idiot. Lu buang dong shares Bank of America-nya. Secara tidak langsung lu punya direct ownership loh. Dari Bank of America ke Bitcoin-nya MicroStrategy. Jadi kalau gue tuh selalu perhatiin orang dari apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia omongin. Benar-benar. Gimana menurut lu? Pandangan lu apa tapi? Idiot nggak orang yang beli Bitcoin?
Ya mungkin kali ya. Iya mungkin ya. Emang kita bego kali. Emang bego. Ya. Kan dari awal udah bilang ya kita orang bego yang banyak ilmunya ya kan. Bukan orang pintar. Orang bego. Orang bego. Orang bego. Orang miskin yang banyak duit ya. Kan? Bukan orang kaya ya kan. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Orang kaya itu karena dari lahir kan bro. Dari lahir. Dari lahir. Betul. Ini ya menarik bro. Jadi gini, kemarin kan kita sempat bikin video ya. Video lo bilang SPX bakal dead cat bounce. Ya. Itu benar-benar kalian bisa cek ya? Ya, cek. Kalian cek itu di margin call episode 2 ya. Yes. Kalau kita lagi ngomong di sana, kalian cek. Kalian cek, dia bilang SPX akan naik dulu, habis itu dead cat bounce bro. Yes. Gimana bro? Di chart lo apa sana? Dan di chart ya setelah kita margin call kemarin ya, itu naik 2,5% bro, SPX. Dan juga seluruh stok market udah langsung hijau. Yang ikut call kemarin misalnya dia masuk di SPY ya, mungkin udah untung kali ya. Ya untung. Dan ini bahkan semua saham itu hijau bro. Karena selalu news itu kontradiksi dengan apa yang terjadi. Ya, jadi mungkin ya kan saya kemarin juga ngungkapin ya, mungkin diangkat dulu bro. Baru setelah itu di-dump. Ya, dan terjadi ya naik 2,5% untuk SPX. Namun Bitcoin juga masih agak sell out ya. Akhirnya nggak ngikuti SPX. Jadi nggak ada certainty di market ya. Kita bet-nya itu SPX ya, naik dulu ya. Ternyata Bitcoin justru turun lumayan 1-2% ya. Tapi belum yang benar-benar dump. Belum dump ya? Karena dia nggak ternyata nggak ngikutin SPX. Ini Bitcoin per kita ngomong ini 27.000 ya? 27.439. Nah, menurut lo arahnya kemana nih kalau dari Bitcoin sekarang? Ya mungkin masih konsolidasi sih. Kalau stok ini naik, reaksional mau nggak mau juga ikut naik. Cuman juga, yang gua unik ya dampak perangnya dari Israel sama Hamas. Ya. Ini nggak banyak ke market kripto ya? Kenapa? Iya, ternyata nggak banyak ya. Karena mungkin udah nggak terlalu bereaksi bro ya. Apa kita udah terlalu banyak perang mungkin bro? Nggak, tapi yang pas Ukraina tuh gue ingat banget drop waktu itu. Drop. Ukraina tuh drop. Ya mungkin atau beda kepentingan juga bro ya. Oke. Nah ini menarik karena ngomongin soal Israel Hamas ya. Kemarin itu dari beberapa berita Binance itu katanya ngefasilitasin Hamas untuk transaksi ya. Jadi Hamas itu banyak nguterin duit di kripto juga. Ya akhirnya di-ban kan sekarang. Sekarang Israel minta Binance untuk ban. Nah itu pelajaran penting. Ya. Ini gue nggak berpihak pada siapapun. Yes. Tapi menurut gue ya, untuk kalian yang punya kripto, itu kenapa gue selalu tekanin self custody. Yes. Kalau waktu itu Hamas self custody, there's no way bisa diapa-apain. Benar. Itu kayak darahnya dipotong kan langsung. Benar. Lu dicekek gitu. Iya. Lu taruh di Binance nggak bisa keluar kan. Tapi kalau lu simpennya direct on the blockchain, lu self custody, lu punya private key lu sendiri, lu nggak akan kena bro. Not your keys, not your coin kan. Yes. Tapi banyak orang masih melakukan transaksi lewat exchange seperti itu ya. Ya, transaksi nggak masalah, nyimpennya kan. Ya, nyimpennya harus di self custody ya. Yes. Ini bahkan sampai 433 bro, akun yang di ban. 433. Berarti intelijennya Israel Mossad bekerja sama ya? Wah, itu kita nggak tahu. Nah, tapi ini kita ngomongin dulu nih bro, soal perang ini nih bro. Ya. Karena gue lihat ini halnya yang janggal nih. Yes. Menurut lo ada chance sudah perang dunia ketiga atau enggak? Ini kita bukan ahli politik ya, cuma kita sedang ngebacot aja. Iya, tapi kita lihat bro ya, ternyata perangnya ini juga pecah juga ya di Eropa bro. Eropa barusan? Iya, di Eropa Di Eropa ini ada perang antara Serbia dan Kosovo. Ini baru pecah bro. Kosovo ya? Serbia dan Kosovo. Jadi kalau kita lihat patternnya ya, kenapa perang-perang ini dimulai di Eropa bro? Itu karena kan ternyata ya banyak negara-negara ketiga, seperti contohnya ya, Indonesia dan sebagainya itu ekspor barangnya itu ke Eropa bro. Jadi ketika Eropa ini keadaannya nggak stabil, ini juga mau nggak mau kan juga merusak semua ekosistem negara ketiga. Yang mana ekspornya itu banyak ke sana bro, tekstil dan lain sebagainya. Ini juga pasti terganggu bro. Kestabilitasan ya ekonomi juga terganggu juga. Jadi kenapa Eropa ini diserang ya? Karena ini ada sektor yang paling enak buat ngerusakin ya permukaan ini. Karena ketika udah dapet tengahnya rusak, semua mungkin kayaknya bisa katastrofik juga akhirnya. Ini gue tarik balik dulu nih ke Israel Hamas. Lo percaya nggak? Mossad itu kan bekerja sama terus dengan CIA. Ya. Ini festival yang ada multi negara di dalamnya. Kok gue ngeliat kejanggalan yang luar biasa di sini? Iya. Ada pandangan nggak? Wow. Masa sih intelijen nomor 1 dunia kecolongan seperti itu? Menurut lo Israel kecolongan? Atau itu strategi? Atau udah ada plannya ya? Wah itu kita nggak bisa jawab ya. Tapi kalau kita lihat ya mungkin ada kejanggalan ya. Kok bisa ya?
Padahal kan teknologinya juga pasti canggih sekali bro ya. Itu gue bingung. Ada pendeteksi radar dan lain sebagainya. Yes. Tapi tetap kecolongan juga ya. Nah itu ya hal yang perlu disesali juga karena kan banyak sekali ya korban jiwa di situ bro. Iya. Dan itu juga enggak. Tapi jadinya kedua arah ya. Israel juga korban jiwa, Gaza juga kira korban jiwa. Di Gaza itu nggak main-main, video yang gue lihat itu benar-benar di Gaza Strip itu disikat pakai pesawat semua itu. Iya. Civilian juga akhirnya korban. Anak-anak banyak kan, anak-anak bayi-bayi itu. Miris banget ya. Tapi kemarin ada berita di City bro, di City kemarin sempat hot. Reporter Israel bilang, jadi kan tentaranya, jadi daerah Israel yang diserang baru dikuasain balik. Lalu katanya ada 40 bro, bayi yang dipenggal. Tapi, balik lagi, gua itu bukan orang yang langsung percaya sama Matrix bro. Benar. Ini kan berita ya. Terus kemarin hebohnya tuh karena reporternya ditanya di Twitter. Benar. Ceweknya tuh ditanya, lu beneran lihat nggak? Enggak, katanya. Itu katanya kata-kata tentara di sana. Oh iya, katanya berarti. Katanya. Ya. Nah, jadi gue tuh nggak gampang. Iya. Percaya ya, kecuali lihat langsung ya. Namanya perang kan, pasti mereka mainin berbagai macam senjata, cywar dari propaganda. Itu tanggapan lu ini perangnya bakal eskalasi atau enggak? Karena US udah kirim aircraft carrier-nya, Polandia udah ikutannya, udah kirim juga, udah mendarat 200 special force-nya. Iya. Sampai sejauh apa menurut lu? Dan kemarin, statement kemarin, Cina akhirnya buka suara. Iya. Xi Jinping bilang, basically untuk Palestina merdeka kan? Nah ini gimana bro? Wah ini kayaknya kalau udah US step up ini jadi gede bro selalu ya. Karena kan mungkin anggaran budgetnya udah ke print ya uangnya. Mau nggak mau perangnya harus jalan pasti ya. Karena kan kalau enggak ya ngapain udah print, udah ada narasinya kan bro perang. Jadi kita mau nggak mau kayaknya bakal ngalami ya gonjang-ganjing dan volatilitas di market yang kurang enak buat investor. Sepertinya kurang enak. Karena gue lihat gini, negara-negara yang hyperinflasi kan ada, Lebanon salah satunya, Turki itu 30% itu, year to date inflation-nya, Argentina 50%. Nah Turki itu kan banyak masyarakat udah ke jalan sekarang untuk dorong parlemennya untuk mereka ajuin mau perang juga. Gitu. Tapi itu kan mereka di negara yang sekarang ekonomi kurang baik loh. Inflasi kurang baik. Menurut lo apakah akan ada krisis global lagi sebentar lagi? Seperti yang diprediksi sama Michael Burry? Sepertinya beliau ini lebih tahu juga bro ya. Karena udah short dari Agustus ya. Dan kita lihat SPX ya secara teknikal juga double top. Ya kan? Mungkin diangkat dulu. Kemarin juga udah diangkat 2,5% kan. Osilatornya semua juga udah bilang down ya secara teknikal. Terus kemudian kita lihat fundamentalnya juga dunia ini lagi perang ya. Dan naratif-naratif yang dimainkan pun juga perang dunia ketiga bro, ini jadi the next new naratif di sini. Jadi kayak kita lihat ya mungkin ini sampai akhir tahun ini market ya paling bagus itu cuma sideways bro. Jadi kita nggak bisa expect. Tapi gini, kalau misalnya, let's say, gue nggak bilang perang dunia dan gue sama sekali nggak berharap buat perang dunia. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Karena jujur di sini juga kita kan lagi puter kotak juga. Benar, iya. Jadi kira-kira apa nih yang kita mau lakukan ke depan ini? Ya ini di luar kartu yang kita simpen kan sebenarnya. Tiba-tiba ada kartu baru ini yaitu adalah perang kan. Sebenarnya kan kita katalis 2024 bullish banget kan, udah positioning ya buat halving ya, buat ETF. Kita udah siapin dana untuk tembakin nanti di beberapa naratif ya, kayak special computing, cyber security. Kita udah liatin tuh CTK dan teman-temannya kita siap tembak kan. Siap tembak. Cuman sekarang kayaknya sedikit berubah bro, di mana sekarang cash king ya sekarang. Cash is king ya buat sekarang. Kecuali holding yang udah kita bener-bener udah lama build-nya. Itu kita tapi tetap harus mungkin take partial profit ya. Terus habis itu kita alokasikan di beberapa support-support yang ideal untuk beli lagi, serap lagi. Ada teman-teman yang komentar di margin call sebelumnya karena gue bilang gue pasang posisi hedge kan. Mereka tanya, itu kan karena modal lu besar bang, kita nggak punya modal besar. Menurut gue itu bukan masalah di modal sih. Tapi itu lebih ke strategi kalian. Misalnya gini, kalian yakin tetap Bitcoin masih bullish sampai 2028, kalau kalian cicil aja tuh nggak akan salah kok. Bener. Kalian cicil nggak bakal ada salahnya. Jadi kalian mungkin nggak usah pasang posisi hedging, tapi jangan masuk semua. Cashnya sisihin 30%, 35%. At least harus pegang cash. Karena lu kalau nggak ada cash ditarik turun, bubar lu. Bener. Dan jangan investasi pakai uang panas, uang dapur. Dan lu jangan masuk 100% juga kan? Iya, jangan masuk 100%. Bahkan ketika lo DCA Bitcoin itu bro, setiap minggu itu dari harga 69.000 ya ke bawah terus sampai setiap hari sekarang itu masih positif bro. Jadi average buy price-nya juga masih bagus. Iya. Itulah pentingnya jangan lu tarik dari all time high sampai sekarang itu masih Bitcoin itu masih positif loh. Kalau lu DCA per bulan konsisten. Iya, per bulan atau malah per minggu pun juga lebih. Per minggu. Iya.
Bahkan per hari. Iya. Bahkan di exchange kan juga banyak yang udah ada DCA bot itu. Iya. Jadi kita udah alokasiin dana aja, botnya udah otomatis baru nge-DCA itu. Baru nanti kalian tarik mungkin ke self custody ya. Iya. Jadi kalian harus ingat self custody itu penting ya. Iya. Karena jangan jadi orang yang uangnya jadi nyangkut nanti di exchange. Iya. Karena gua pun ya, walaupun kayak ya di Indonesia juga kenal lah teman exchange itu kebanyakan ownernya teman-teman juga. Iya. Tapi gua nggak saranin kalian untuk pegang posisi di exchange. Karena exchange itu bukan koin kalian. Bener. Kayak Hamas di Bali kapan pun bisa di freeze. Iya. Dan fungsinya kita punya kripto kan kita punya self sovereignty di mana kita bebas gitu kan sebagai manusia mau arahnya kemana gitu. Bener. Bitcoin kan membeli kita kebebasan yang orang nggak punya. Bahkan ini update terbaru Bu, KuCoin dan UOB itu di Inggris sudah dinyatakan ilegal dan dilarang. KuCoin dan UOB. Ya. Exchange besar ya? Exchange besar semua ya. Jadi kan ini first warning lagi ya kalau 95% itu katanya dari riset itu adalah insolvent. Ini kan menunjukkan kalau kita ini sebenarnya juga di ujung tanduk bro. Kalau nyimpen ini di exchange itu semua. Yeah. Apalagi beberapa koin eksotik itu nggak bisa juga kan dipindahin juga. Nah itu sebenarnya yang bikin dilema tentang market crypto sih. Karena gini jujur ya. Security sendiri dari misalnya wallet yang open source kita ngomongnya Trezor. Yeah. Trezor, Ledger. Itu kalau yang kita firmware-nya itu open semua ke crypto itu nggak seaman yang firmware yang Bitcoin only. Ya. Dan di situ ada potensi breach-nya di sana. Ya. Di sana gue ngelihat, makanya gue besarnya posisinya di Bitcoin karena lu pegang yang lain, simpan self custody-nya juga repot. Ya. Lu mau hot wallet di MetaMask, lu salah klik nih, lu kan join komunitas Discord, lu salah keliling, udah ke drain wallet lu habis beres. Sekali connect buat airdrop ya kan, scam habis. Banyak teman-teman yang kayak gitu ya. Iya. Teman-teman lu sendiri bahkan ada ya? Iya, teman-teman gue luar negeri ya? Iya. Setiap hari itu hampir kayak, wallet gue ke drain dan lain sebagainya. Hilang sampai berapa bro rata-rata teman-teman? Sampai 6 digit bro. Ratusan ribu dolar hilangnya. Jadi ratusan ribu dolar ya karena inilah pentingnya ya kalian tuh harus menjaga keamanan ya. Yes. Apalagi dia udah dapat info ya, di Twitter, claim airdrop kan, connect wallet, habis. Langsung habis ya detik langsung itu juga. Habis, ya? Langsung habis. Itulah kenapa ya kita harus simpen network kita tuh di tempat yang aman. Jangan, ini ada istilah bercanda juga kan di situ kan. Yeah. Kok nyimpen network di extension website ya. Lucu kan. Iya kan. Nah kalau lu C aja lebih aman pasti ya. Lu diversifikasi gimana bro? Lagi ngeliat personal ya? Personal lu diversifikasi gimana strategi? So far masih 50% juga cash sih bro. Lu masih bahkan 50% lu lebih besar dari gua ya? 50% masih cash. Karena naratifnya yang gua mainin kan masih panjang. Dan setiap cycle itu koinnya tuh selalu berubah bro. Yeah. Itulah kenapa less than 10% ya itu koin tuh yang bakal survive di setiap cycle-nya. Bahkan Do Kwon bilang ya di interview ya sebelum dia kena kasus Terra itu 99,9% itu project itu akan mati. Jadi Do Kwon sendiri bilang. Sambil ketawa-ketawa dia bilang. Tapi ini unik ya gue lihat ya market crypto ya. Sekarang narasinya di City itu lagi banyak yang bilang kalau crypto ini kayaknya bakal berbeda nih. Maksudnya nggak bull run lagi nih. Crypto udah mati. Kayak orang udah mulai pasang nih bro. Buat 2 tahun bear market nih. Orang udah banyak cabut bro. Iya bener. Volume harian aja udah jelek banget kan? Iya, crypto kan topnya di $3 triliun ya market cap-nya sekarang 1 triliun sekian. 1 triliun sekian ya? 1 triliun sekian. Turun include Bitcoin semua ya? Iya, tingginya sepertiga. Itu pun Bitcoin hampir besar banget. Iya, 50%. 50%. Menurut lu gimana? Narasinya bener atau kita harus pikir kontranya justru? Di saat semua orang mikir kayak gitu, kita mikir yang lain. Ini bottom signal sih sebenarnya. Karena interest orang cari kripto di Google itu bener-bener all time low bro. Mirip 2019 all time low, iya. All time low. Jadi di luar berita perang ya dan lain sebagainya, secara teknikal, secara siklus, sebenarnya kita masih punya chance yang besar ya buat di April 2024 itu untuk mulai merangkak lagi kan. Jadi banyak teman-teman yang bilang bulan 2024 ya, bulan 2025. Ya kita nggak bisa timing the market kan pasti. Iya. Kenaikan harga itu terjadi sebelum halving ya, ketika halving atau setelah halving. Lo gimana bisa taunya bro? Bisa aja besok tiba-tiba harganya naik semua kan? Setuju. Makanya kalau gue strateginya ya gue topping aja. Bener. Gue topping aja terus. Gue topping terus. Dan naratif itu selalu happens along the way up bro. Jadi pentingnya punya cash ya. At least 30% ya buat teman-teman ini. Jangan semuanya udah masuk portofolio. Buat yang nggak tahu top itu time weighted average price ya bayangnya. Itu agak kompleks, nanti mungkin kita ajarin ya. Di lain waktu ya. Ya buat strategi entry dan sebagainya. Ada, tapi nggak semua exchange sih bisa bro. Apa Indonesia kayaknya nggak ada yang bisa ya? Iya. Terus pakai exchange yang luar.
Nah, lo bakal lihat berarti 2024 ini naratif play lo apa aja bro? Bocorin lah. Ya, naratif 2024 ya. 2024. Pertama yang paling aman tuh spatial computing ya dari Apple ya. Karena rilisnya Apple Vision Pro yaitu dia tulis kan itu. Q1 2024 ya. Itu benar-benar bisa ngerubah persepsi kita tentang metaverse. Bahkan kemarin yang Lex Fridman dan Mark Zuckerberg itu dia interview benar-benar di metaverse. Orang dulu ketawain kan. Iya. Dan itu udah jadi beneran kayak kita sama gini ketemu ini tapi di metaverse. Tapi gini, spatial computing bukannya dari zaman Oculus udah ada? Dari 2003 sebenarnya. Cuman baru bisa kerealisasi sekarang karena computing powernya udah ada sekarang. Bro. Gini bro, spatial computing kan intinya kita bisa punya hardware gini tanpa harus ini. Jadi misalnya ketik keyboard langsung pakai tangan. Itu kan udah bisa di Oculus. Iya, tapi mungkin Oculus gua udah bisa. Iya, levelnya tapi belum detail Apple. Iya, belum bisa ngedit Final Cut Pro bro di situ. Itu Apple udah bisa ngedit Final Cut Pro lewat headphone ini bro. Lewat VR headset itu kan gila banget bro. Tapi dia benar-benar banyak kan kerjasamanya sama Ray-Ban segala macam kan. Dia mau bikin yang bahkan kayak sunglassnya bisa ngeliat orang. Iya, gitu. bahkan ntar kayak kan Black Mirror bro. Iya, kita belanja itu pun juga via metaverse bro. Jadi kita belanja itu kayak di mall, tapi cuma pakai headset di rumah. Gue ngeliatnya bahkan kayak Black Mirror, di mana nanti social asset bro. Iya. Kayak misal followers bisa dilihat, itu keren sih. Iya. Jadi ntar kelihatan nih, misalnya Outfasting, followers Twitter berapa gitu, nih kacamata, kacau gitu. Ini kayaknya setiap hari tambah kayak Black Mirror bro. Hidupnya udah kayak Black Mirror. Makanya kita menyimpelkan hidup kan ya, makan ya. Ngopi, banyak yang bilang gini, banyak yang misalnya bilang, oh lu sama Outfasting mah ini apa kripto terus lu. Kita tuh bukan masa kripto, kita tuh teknologi investor. Kebebasannya itu. Iya. Lu mau format apapun, mau misalnya kripto nih mati nih ada yang baru lagi nih, gue pindah. Iya. Gue itu bukan ngeliat investasi sebagai agama. Oh lu dulu saham mau jadi kripto. Apapun teknologi yang paling depan, gue kan pindah pertama. Makanya kemarin waktu podcast kan gue ceritakan, gue big win di SIBA di ini banyak yang ngatain. Outfasting katanya trader coin micin bro. Nah itu karena meme-nya aja yang lagi gerak bro. Setelah itu gue juga masuk metaverse ya, masuk AI ya kan, DeFi, LSD masuk semua. Katanya Outfasting trader itu trader yang gini. Sebenarnya gue unik sih bro ya. Gue liat perbedaan. Dia juga sebenarnya pas pertama kali kan gue yang bujuk dia buat doxing kan. Dia sempat ngomong sama gue gini kan. Kalau di luar malah orang respect sama gue. Di Indonesia justru malah trader paling di luar tuh trader modalnya puluhan ribu dolar ya. Iya, puluhan ribu dolar. Murid-murid lu itu sekali trade tuh $40.000 per trade, $10.000. Di sini anak-anak yang mungkin ini sorry to say gue nggak merendahkan orang ya. Tapi modalnya itu $10, $20. Mereka ngomongnya tuh paling udah kayak jago tuh ya. Iya, lu lihat perbedaannya kan City di Indonesia sama Twitter. Bahkan yang anak-anak City Indonesia banyak yang coba, ini bohongan nih. Padahal City yang luar, lu aja baca DM gua sama Genji kan. Benar. Jadi unik ya justru market kita. Unik karena kan kita sebenarnya credibility yang di City udah lumayan bro, di Global City itu pun. Tapi kita ke Indonesia ini buat meyakinkan yang skeptiknya juga agak sulit ya. Bukan sulit ya, tapi mungkin butuh waktu ya kan. Iya. Kemarin juga banyak yang bilang katanya gue dosen palsu gitu. Udah gue kasih nih datang aja ke universitasnya suruh datang kali. Di websitenya Dikti bisa dicek. Iya. Akhirnya udah diem ya. Enggak, karena mereka bingung. Jadi gini, ini tipikalnya netizen Indonesia ya. Mereka tuh mikir kalau misalnya lu punya duit umur misalnya 25 atau jadi dosen lu 24 tahun kan. Iya, jadi dosen. 24. Di otaknya saking nggak mungkinnya. Mereka otaknya nggak nyampe sana bilang ini palsu nih. Iya. Nanti kapan-kapan kita keluarin aja paper jurnal kali ya, bro. Iya. Kan udah banyak juga. Lu udah banyak keluarin kan, bahas tentang herding behavior. Itu gua baca loh, papernya bagus. Iya. Gua punya banyak sekali ya jurnal dan juga research terkait cryptocurrency, bro. Jadi udah dari background akademik ada dan reputasi gua sebagai trader di global itu juga udah banyak ya. Iya. Jadi banyak, kemarin juga akhirnya banyak yang bilang kan, mana buktinya dan lain sebagainya. Gua nanti kita bikin lagi, bro. Iya. Nanti kita bikin lagi. Iya. Gue masukin semua buktinya bro, dari Indodax, screenshot ini sekian jadi sekian, beli ini aja. Ada bilang itu Indodacnya editan deh bro, sampai gitu, sampai akhirnya hard drive-nya itu gue buka tanggalnya nih, tanggalnya 2021 sekian itu. Bener-bener kayak skeptik, itu sesuatu barrier yang gede banget bro. Untuk ini ya, kita mau ilmu ke lebih tinggi itu, barrier-nya itu adalah rasa tidak percaya diri itu. Dan tidak percaya. Enggak, sebenarnya menurut gue mereka kena Dunning-Kruger sih bro. Iya. Di mana mereka ngerasa, baru-baru masuk pinter banget nih. Iya. Nanti lo kan ngerasa bego nih, masuk bener. nih. Iya bener.
baru ntar lu ke slope of enlightenment. Iya, benar. Karena kita kan wajar sih. Iya. Tapi gue memaklumi karena wajar. Gue juga dulu awal mulai di marketing ngerasa pintar. Iya benar. Makin sekarang gue makin ngerasa goblok bro. Makin nggak ngerti karena semakin banyak yang diketahui. Iya, gue ketemu quotes dari Singapura itu kita ketemu quotes dari Singapura malah anjing ini apaan ya? Makanya kita juga terus improve bro ya. Belajar terus setiap hari. Gue sama Bro Afes ini tiap hari belajar. Tiap hari ngomongnya kripto aja, trading kripto, cari naratif baru. Improve terus. Bener. Nggak pernah ngerasa ilmu itu udah mentok. Iya. Kurang banget lah ya. Di saat lo ngerasa ilmu itu mentok, justru menurut gue itu lo nggak berkembang lagi. Bener. Karena kan manusia pada dasarnya yang membuat manusia tetap hidup itu bro, itu adalah rasa penasaran. Lo kalau udah nggak penasaran sama hidup lo mati bro, mati dari dalam. Iya. Itulah kenapa orang yang pilih jalur yang aman itu sebenarnya udah mati kan dari dalam. Iya. Orang zaman dulu gimana bro? Lu lihat orang zaman dulu kan, nyiptain ada ilmu gravitasi, ya kan? Nyiptain mobil pertama kali, nyiptain pesawat terbang, ya kan? Setelah itu stuck nih kita. Udah di zaman yang enak, generasi sekarang udah nggak berpikir-pikir lagi kan? Ada ngomongin kripto langsung diolokin, dibilang penjudi. Ya kan sebenarnya rasa ingin tahumu itu yang kurang. Ya datang aja sih kan. Iya. Lu lihat beneran nggak atau enggak sih? Iya. Jadi semua yang diomongin Bro Tim ini udah gua konfirmasi bro. Semuanya 100% tuh legit. Ya, mereka kalau percaya datang aja, lihat aja gitu. Iya. Jangan kan lu bro, dulu gue dibilang mobil sewa. Ada nggak bro mobilnya? Ada ya, ada malah lebih banyak ya. Jadi ya udahlah, ini untuk margin call kali ini udah kita sambungin next ini gue sama dia mau bahas yang lain yang lebih yang harus off cam nih. Iya. Jadi kita tunggu aja ya margin call selanjutnya. Sari Roti, lu mau sponsor nih gue bisa makan lu bagi-bagi. Pandai Coffee. Dalmor boleh juga nih, ini lebih penting nih kalau lu mau sponsor.